Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Hafiz Hidayat dari kelas 4A dengan NIM 23090082. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS pelajaran data mining. Langsung saja ke videonya. Di sini saya akan menjelaskan tentang text feature engineering, khususnya teknik vectorization menggunakan backward atau BOW dan TF-IDF. Yang pertama, text vectorization word embedding dataset yang diberikan yaitu dokumen 1 dengan data science is fun, dokumen 2 data mining and data science, dokumen 3 big data is big business. Yang soal pertama yaitu A1.A demonstrasi BOW. Semua kata dalam dokumen dipecah dan dibuat daftar unik, yaitu dengan data, science, is, fun, mining, and big business. Hitung frekuensi kata tiap dokumen BOW. Dokumen 1 yaitu data science is fun, data 1, science 1, is 1, fun 1. Dokumen 2 yaitu data mining and data science, data 2, mining 1, science 1, and 1. Dokumen 3 big data is big business dengan big yaitu 2, data 1, is 1, business 1. Jumlah total kata per dokumen yaitu data 4, science 2, is 2, fun 1, mining 1, n 1, big 2, business 1. Yang soal kedua yaitu demonstrasikan cara perhitungan manual TF-IDF. TF adalah jumlah kata tertentu dalam dokumen ditambah total jumlah kata di dokumen tersebut. Contoh perhitungannya yaitu data di dok 1, dokumen 1 sama dengan 1:4 sama dengan 0,25. Untuk data di dokumen 2 yaitu sama 2:5 sama dengan 0,4. Untuk data di dokumen 3 yaitu 1:5. Untuk rumus yang IDF yaitu log n dibagi df. Contoh, kata data muncul di ketiga dokumen yaitu df sama dengan 3, maka IDF sama dengan log 3 dibagi 3 sama dengan 0. Untuk kata science muncul di dua dokumen sama dengan log 3 dibagi 2 sama dengan 0,477. Untuk kata bisnis muncul di satu dokumen log 3:1 sama dengan 0,477. Untuk rumus yang TF-IDF yaitu round untuk rumus TF-IDF, TF dikali IDF yaitu normalisasi dikali IDF. Contohnya TF 0,25
IDF-nya 0,477. Jadi TF IDF sama dengan 0,25 dikali 0,477 sama dengan 0,119. Untuk soal yang A1.c demonstrasikan word appending word to vec. Yang pertama yaitu load dataset dengan df sama dengan pandas red underscore csv. Untuk selanjutnya yaitu tokenisasi teks dengan sentence sama dengan tf tweet, as type, string, apply, explicit, dan tulis. Yaitu lanjut untuk latih model word to vec, yaitu model sama dengan word to vec, yaitu sentence dengan vector size 100, window-nya 5, main count-nya 1, workers 4. Untuk menampilkan vektor kata sedih yaitu dengan print model titik wv ya, dengan array sedih. Lalu demonstrasikan word appending glove. Yang pertama import Kensington loader as API. Lalu load Petred glove model 100 dimensi yaitu menggunakan glove model sama dengan epiload. Lalu ambil kata set menggunakan print glove model set. Lalu cari kata yang paling mirip dengan happy yaitu dengan cara print glove model titik mouse similar happy. Lalu demonstrasikan word appending fast text, yaitu latih model fast text dengan ft model sama dengan fast text sentence dengan vector size 100, window 5, main chord 1, workers 4. Lalu ambil vektor dengan kata sedih dengan print ft model wv yaitu sedih. Lalu demonstrasikan word appending bird. Load in the bird model dengan pipeline classifier sama dengan pipeline feature extraction, modelnya Indobirds Indo-Benchmarks atau Indobirds P1 tokenizer Indo-Benchmarks / Indobird P1 dengan teks saya senang hari ini. Lalu dapatkan appending fitur yaitu appending sama dengan clavier text. CLS token appending biasanya ada di indeks pertama dengan cara CLS appending sama dengan appending arraynya 0. Lalu soal selanjutnya yaitu A2 miscellaneous dengan soal jelaskan apa itu fitur extraction, fitur engineering, vectorization, dan word appending. Untuk yang pertama yaitu fitur adalah representasi numerik dari data mentah yang digunakan dalam machine learning. Untuk fitur extraction, proses mengambil informasi penting dari data mentah dan mengubahnya menjadi fitur yang bisa digunakan oleh model machine learning. Untuk fitur engineering, proses menciptakan fitur baru atau memodifikasi fitur yang ada untuk meningkatkan performa model. Untuk vectorization, proses mengubah data tekstual menjadi bentuk vektor numerik agar bisa diproses oleh algoritma machine learning. Untuk word appending yaitu teknik representasi kata dalam bentuk vektor berdimensi rendah yang menangkap hubungan semantik antar kata. Untuk soal yang selanjutnya yaitu A2.b, jelaskan apa perbedaan keunggulan dan kekurangan BOW, TF-IDF, word to vec, glove, fox text, dan bird word appending.
Untuk metode POW keunggulannya sederhana dan mudah diimplementasikan. Kekurangannya tidak menangkap urutan atau makna kata, hasil vektor sangat sparse. Untuk TF-IDF keunggulannya memperhitungkan pentingnya kata dalam dokumen. Kekurangannya sama seperti POW, masih tidak menangkap makna kata. Untuk Word2Vec menangkap keunggulannya yaitu menangkap hubungan semantik dan sintaktik. Kekurangannya konteks tetap, tidak konteks tekstual, tidak cocok untuk kata polisemi. Untuk Glove keunggulannya menangkap makna global dari korpus. Kekurangannya sama seperti Word2Vec, tidak konteks. Fasttext keunggulannya menangkap informasi dari subkata, bagus untuk OOV atau out of vocabulary. Kekurangannya masih tidak kontekstual. Untuk BERT keunggulannya kontekstual, appending, menangkap makna kata sesuai konteks kalimat. Kekurangannya kompleks, butuh research yang besar. Untuk selanjutnya, jelaskan apa itu stopwords. Pada metode apa di atas stopwords perlu dihapus. Untuk stopword itu sendiri yaitu kata umum yang sering muncul dalam bahasa tetapi biasanya tidak memiliki makna penting dalam analisis, seperti dan, yang, adalah, the, is, dan lain-lain. Metode yang perlu dihapus di stopwords yaitu POW dan TF-IDF. Stopwords perlu dihapus karena dapat mendominasi fitur tanpa memberikan informasi penting. Untuk metode yang tidak perlu menghapus stopword yaitu Word2Vec, Glove, Fasttext, karena bisa tetap diproses karena appending bisa tetap belajar representasi dari konteks. Untuk BERT itu sendiri tidak perlu menghapus stopwords karena model sudah belajar makna berdasarkan konteks secara menyeluruh. Untuk soal selanjutnya yaitu A2.D, jelaskan apa itu sintaksis dan semantik. Makna metode appending di atas yang merupakan kontekstual appending. Sintaksis adalah aturan, struktur, atau tata bahasa dari kalimat. Untuk semantik, makna dari kata atau kalimat. Untuk kontekstual appending, representasi kata yang mempertimbangkan konteks kalimat di sekitarnya. Dalam daftar di metode di atas, hanya BERT yang merupakan kontekstual appending. Lalu untuk menentukan color fitur untuk menemukan color fitur extraction atau color histogram, kita menggunakan import CV2 yaitu import numpy snp, import matplotlib pilot splt, from fill import image. Lalu dikonvert terlebih dahulu menggunakan image CV sama dengan CV2 colors dengan array image dan CV2 color RGB. Lalu menghitung dan menampilkan color histogram tiap channel BGR menggunakan color sama dengan BGR dengan figurnya 8,4. Lalu for i color in enumerate color, lalu his sama dengan CV2 call his image CV i non 256 0,256. PLT plotnya his color sama dengan color, PLT xlim 0,256. Untuk titlenya yaitu color histogram. Untuk x labelnya pixel value. Untuk PLT y labelnya frekuensi yang ke atas. Untuk gridnya true. Lalu untuk menampilkan semuanya dengan cara PLT show. Lalu soal selanjutnya yaitu B1.B dengan texture extraction.
ubah ke unit GLCM, yaitu dengan gray unit 8 sama dengan gray image dikali 255, stepnya uin 8. Hitung GLCM, yaitu dengan cara GLCM sama dengan gray matrix, gray units 8, distance-nya 5, angle-nya 5, levels 256, symmetric-nya true, normative-nya true. Lalu extraction property tekstur menggunakan kontras gray copros GLCM dengan kontras 0,0. Homogeneity gray copros GLCM homogeneity-nya 0,0. Energinya gray copros GLCM energinya 0,0. Korelasinya juga 0,0. Lalu untuk menampilkan hasilnya dan print contrast to F dan homogeneous energy correlation dengan to F. Visualisasi gambarnya kontras 2723.99, homogeneity-nya 0,03, energinya 0,01, korelasinya 0,52. Shape atau edge feature extraction dengan cara ubah ke grayscale, yaitu dengan gray sama dengan GV2 titik GVT color image GV color BGR2 gray. Aplikasikan ke Kenny edge detection dengan edge sama dengan GV2.Kenny. Isinya ada array threshold 100, threshold 200. Untuk menentukan key point feature extraction, yaitu ini dengan cara inisialisasi ORB terlebih dahulu dengan ORB sama dengan GV2 titik ORB create new feature sama dengan 500. Jumlah key points maksimumnya adalah 500. Deteksi key point dan komputasi deskriptor dengan cara key point deskriptor ORB detector and compute dengan nilai gray dan non. Lalu gambar key point di atas gambar asli menggunakan image key point GV2, draw key point image GV, key point non-nya colornya 0,2550, flags GV2 draw matches flag default. Lalu untuk hasilnya seperti ini, 500 titik key point. Lalu selanjutnya untuk B2A flattening raw pixel, yaitu flatten dijadikan vektor satu dimensi, yaitu flattening vector sama dengan NP array resize image flatten. Lalu normalisasi ini opsional, yaitu flattening vector sama dengan flattening vector dibagi 255. Lalu hasilnya contoh nilai vektor 20 pertama yaitu 0,38, 0,38, 0,369 dan seterusnya. Lalu B2B menggunakan BOVW, yaitu Back of Visual Word. Yang pertama extraction feature lokal ORB, yaitu ORB sama dengan GV2 ORB create dengan feature 500, key points descriptor sama dengan ORB detect and compute dengan nilai gray dan non. Lalu hasilkan jumlah tekstur ORB dengan deskriptor dengan cara deskriptor titik shape.
Lalu clustering menggunakan K sama dengan 20, K-means sama dengan K-means and cluster K random state 0. K-means fitnya deskriptor. Lalu hitung histogram visual word, WOVW nya visual word sama dengan K-means predict deskriptor. Lalu his nya sama dengan NP histogram visual word pins NP array K plus 1. Normalisasi histogram yaitu POVW vektor sama dengan his dibagi NP linear norm his. Lalu hasilnya jumlah deskriptor ORB 477,32, vektor shape nya 20, vektor PW nilai awalnya ada 0,23, 0,156, 0,276, 0,23 dan seterusnya. Lalu untuk yang B2C bending ResNet 50, saya menggunakan ResNet 50 dengan cara ambil salah satu gambar, yaitu menggunakan image file yaitu 100 yang tadi saya menggunakan ular, lalu load dan resize image open, image path, convert RGB, image resize nya 224. Proses untuk menjadi ResNet nya yaitu X sama dengan image to array, image resize, X sama dengan NP expand teams, X axis sama dengan 0, X preprocess input nilainya X, lalu load model dan ekstraksi bending menggunakan model sama dengan ResNet 50 wax image include topnya false, polynya average, bending sama dengan model predict X, fact nya sama dengan bending flatten. Lalu hasilnya shape bending vector yaitu 2048, first 10 value nya 0,008, 0,0273, 0,1436 dan seterusnya. Oke, terima kasih sampai sini saja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.